Senang sekali Anda masih bersama kami untuk ngobrol dengan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kudus dalam program Kabar Parlemen Kudus, Pak Haji Ridwan. Tadi sebelumnya kita sudah ngobrol banyak beberapa masukan juga dari Pak Ridwan selaku Ketua Komisi A yang bekerja sama dengan Kominfo dan juga Satpol PP. Kalau dari fungsi kontrol sendiri DPRD Kabupaten Kudus, Pak, khususnya Komisi A, adakah masukan dalam penegakan hukum khususnya? Ya, tadi sempat disinggung sebenarnya, sudah disinggung di awal gitu. Nah, dan juga dalam memanfaatkan dana bagi hasil cukai itu sendiri, Pak, dalam penegakan hukum khususnya Satpol PP. Mungkin ada garis-garis besar, tadi sempat disebutkan. Kalau dari segi yang lebih dalam lagi, Pak, mungkin ada masukan, mudah-mudahan ini Satpol PP juga menyaksikan program ini gitu. Ya, terima kasih. Ya, kalau dari segi apa yang disampaikan masyarakat itu memang kalau bisa setiap kecamatan itu ada Pol PP-nya, pembantu Pol PP di kabupaten yang bisa didanai oleh dana cukai. Yang kedua, berarti kan personel. Yang kedua, di kabupaten penegakan hukum itu harus jelas untuk perdanya. Yang penegakan hukum jelas itu harus ada sarana dan prasarana personel yang jelas. Dalam arti personel yang jelas itu kita punya tim khusus dalam rangka baik untuk bisa pendidikan ke jenjang supaya apa? Penambahan istilahnya misalkan di kepolisian ya, itu kan ada jenjang untuk pembekalan di penegakan hukum. Misalkan dikirim kemana, pendidikan di mana, penambahan, misalkan intel ya, penambahan intel di Pol PP. Kalau itu bisa dilakukan, kenapa tidak bisa dilakukan? Kalau itu butuh anggaran, kenapa tidak disampaikan? Untuk dia membuat program yang penting sesuai dengan PMK-nya, peraturan kementerian, peraturan pemerintah, daripada silpa di cukai itu akan semakin lama makin bertambah. Jadi 10% itu gunakanlah di Pol PP sama di Kominfo. Kalau tidak mengajukan suatu kebijakan yang mana untuk kemajuan Pol PP, sarana dan prasarana serta apa? Yang paling penting juga kesejahteraan. Kesejahteraan pegawai Pol PP itu. Supaya apa? Kalau kesejahteraan tercapai, mesti suatu kegiatannya akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi kalau kesejahteraan mereka sendiri tidak terpenuhi, otomatis dengan sendirinya seperti motor, bukan motor balap, tapi motor Yamaha bebek 75. Jadi apa yang melaksanakan bagaimana wong anggarannya tidak ada. Setiap gerak, setiap mau keadakan kegiatan yang fungsinya penegakan hukum, kamu mesti harus ada digit anggaran. Itu ada enggak? Selama ini kan saya lihat kan untuk Pol PP kan karaoke, kan kita semua rokok, cukai ini kan anggaran dari cukai, gunakan, minta, diajukan supaya ini di Pol PP ini nanti penegakan hukum bisa hebat. Dan apa kalau kehebatan bisa masuk semuanya? Dia kan bukan hanya penegakan cukai, tapi penegakan perda-perda yang ada di Kabupaten Kudus. Jadi apa? Jadi peningkatan untuk istilah pajak kita akan meningkat dengan baik, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Terutama dana hasil bagi cukai. Jadi mungkin kalau Bapak melihatnya ada korelasi ya Pak, kalau misalnya penegakan hukumnya bagus, SDM-nya bagus, kemudian infrastrukturnya juga bagus, ini kan ada korelasinya terkait dengan peningkatan pajak yang akan didapatkan. Iya, otomatis itu dengan sendirinya. Maka akan terjadi pajaknya bisa masuk, pelanggarannya berkurang, keuangan bisa bertambah. Untuk siapa? Kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus. Tapi ingat satu, sarana prasarana harus bisa terpenuhi di dalam penegakan hukum. Keberanian harus berani. Kalau tidak berani yo, lah terus piye caranya kan begitu. Lah itulah yang dimaksud dengan punya tim khusus daripada menjalankan penegakan hukum
yang ada perda di Kabupaten Kudus yang melanggar, apalagi dengan cukai yang dilanggar, yaitu perusahaan kecil-kecil rokok yang ada di Kabupaten Kudus. Oke. Nah Pak, sebagai mitra nih, sebagai Satpol PP, mungkin kan ya sering ngobrol ya Pak ya, baik itu secara formal atau tidak formal gitu. Bapak Haji Ridwan itu pernah nggak sih memberikan masukan secara non formal ya Pak, mungkin di balik layar kayak gitu, Pak gini kayak gitu. Kalau mungkinkah pernah bercerita semacam itu, lalu apakah ada tanggapan-tanggapan khusus apa yang menjadi kendalanya gitu Pak? Saya itu kan Mas, jadi DPR hampir 5 tahun ini ketemu dengan Pol PP itu. Ya nyun sewu, saya boleh ditanya. Itu perdana ada pembahasan di komisi. Iya. Ngobrol-ngobrol. Nah, inginnya ya juga seperti itu, Mas. Kewenangan selaku komisi A kan harus ada kolerasi komunikasi dengan ya dinas yang terkait. Nah, itu. Nah, kita ya nanti kedepannya semoga saja bisa seperti itu. Apa yang diinginkan masyarakat, apa yang kita bahas sesuai dengan keinginan yang masyarakat ada inginkan. Di masyarakat Kabupaten Kudus. Oke, baik. Itu catatan dari penegakan hukum terkait dengan hasil cukai tembakau, Pak. Bagaimana dengan catatan-catatan sendiri terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo sendiri di Kabupaten Kudus? Mungkin ada masukan Pak, supaya mungkin program ini juga dapat dilihat secara langsung oleh pemegang jabatan di Kominfo itu sendiri terkait dengan pelaksanaan sosialisasi dari hasil cukai tembakau itu sendiri. Ya, kalau kami selaku Komisi A, saya hanya sebetulnya sudah berjalan baik. Tetapi karena dana cukai di Kudus itu banyak, maka paling tidak lebih baik. Oke. Apa yang sudah sampaikan tadi, bagaimana keinginan masyarakat. Yang kedua, kalau sosialisasi ya juga bisa DPR itu tahulah dana cukai itu kegunaan berapa, pelanggarannya apa, terus dengan apa. Kalau bisa ada anggota DPR semua itu bisa punya kegiatan di dana cukai itu, sosialisasi. Di samping itu keinginan masyarakat seperti tadi yang saya sampaikan, supaya semuanya akan tahu, cukai gini semuanya itu, biar paling tidak tetangganya tanya, saudaranya tanya, jago kopi, itu akan bisa menjelaskan dengan baik. Sebetulnya ya tahu, tapi kan ya kan lebih tahu itu kalau kita sering lah mendengungkan daripada di masyarakat yang jago, yang apa, ada yang tanya itu jawabannya sama, apa yang sesuai dengan peraturan pemerintah, sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan, dan bisa menjelaskan dengan rinci apa sih kegunaan. Mari kita bantu cukai yang ilegal kita laporkan dari penegak hukum yang sudah ditunjuk. Itu insya Allah nanti kesejahteraan masyarakat tambah meningkat untuk Kudus khususnya. Oke, Pak Haji Ridwan, mungkin 5 tahun ke depan Pak Haji Ridwan mungkin akan mencalonkan lagi lah bahasanya gitu ya. Saya harap tidak mencalonkan, melanjutkan. Tentunya kalau Pak Haji Ridwan memberikan visi misinya kepada masyarakat terkait khususnya saja hasil cukai ini bisa berjalan lebih efektif dan sebagainya, mungkin masyarakat juga akan tertarik dan mendengarkan aspirasi dimunculkan aspirasi dari melalui Pak Ridwan ini selaku Komisi A gitu. Nah, terkait hal tersebut Pak, mungkin aspirasi apa yang ingin dibawa kembali untuk melanjutkan hal ini gitu Pak? Ya, kita itu kan keinginan masyarakat biasanya itu untuk aspirasi Dewan kan tidak banyak. Kita hanya sebatas mengusulkan. Ya insya Allah saya ini selama 4 tahun, hampir 5 tahun ini, alhamdulillah aspirasi desa-desa ini apa yang diinginkan masyarakat sesuai dengan keinginan, tapi kan tidak semua bisa terpenuhi. Sesuai dengan target apa yang kita punya dan kita usulkan, hampir 90% itu bisa terlaksanakan baik infrastruktur, baik di bidang pendidikan, baik di bidang agama, maupun kita bantu untuk istilahnya pekerjaan. Dan
peningkatan UMKM ada di desa-desa itu, badan olahraga. Oke, dan olahraga ya Pak, beberapa itu Iya. cakupannya. Baik, sebelum saya menutup diskusi ini di Kabar Parlemen Kudus Pak, ke depan Pak, ke depan, ini kan tadi catatannya adalah silpanya setiap tahun semakin banyak dan sebagainya. Apakah Pak Ridwan melihatnya ini memang sudah dilaksanakan? Jangan-jangan ini semuanya sudah tercover sehingga silpanya lebih banyak tersisa gitu, atau bahkan mungkin ya, ini mungkin ya Pak ya, masih asumsi gitu, kurang inovatif dalam melaksanakan tugasnya di lapangan sehingga tidak memanfaatkan dana ini supaya bisa apa ya, maksimal lah terserap kayak gitu Pak. Terakhir Itu tergantung keberanian dari pemerintah daerah. Yang pertama, yang kedua, kenapa dana itu silpanya banyak? Apakah itu dari dinasnya yang tidak bisa bekerja, ataupun memang aturannya yang mengikat? Paling tidak kalau aturan mengikat, itu banyak komunikasi ke kementerian yang membawai. Bagaimana caranya kalau begini? Kudus itu misalkan ya infrastrukturnya begini, kemauannya masyarakat begini, bisanya begini, tapi dananya tambah terus. Lah, bagaimana kalau bisa digunakan misalkan A, hanya A, tapi B ini membutuhkan, bisa enggak? Nah, kita banyak komunikasi, yang penting itu bagaimana caranya. Seorang yang cerdik dan pandai itu bisa manfaatkan apa yang ada, bisa digunakan, hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Kalau itu semakin tambah, berarti ibaratnya ya dengan itu ramah tangga, beli beras yang masih sisa banyak kok beli terus, kan gapuk itu namanya, nanti dipangan bubuk, kan begitu. Lah bagaimana bisa habis, datang lagi yang baru, habis datang lagi yang baru, walaupun ada silpa ataupun itu kata wong Jawa turah, tapi tidak terlalu banyak. Nah, karena kita lihat mungkin dari kabupaten ini dan kabupaten yang ini kan berbeda, kemauan itu berbeda sebetulnya. Tinggal kita bagaimana melaksanakan untuk membuat aturan itu bisa dilaksanakan di Kabupaten Kudus. Contoh aja, contoh ya Mas, ini Nyun Sewu, itu yang terjadi di Gunung Kidul, itu cukainya kan sedikit, ya kan, karena perusahaannya di sini. Kalau di sini hanya digunakan sosial dan yang itu kok lebih banyak, peningkatan untuk kesehatan olahraga buruh bisa enggak? Kan kita lah. Pemerintah daerah menganjurkan, misalkan nih ya Nyun Sewu, ada POR, Pekan Olahraga Buruh Kabupaten, yang rokok. Seperti dulu kan ada Gala Karya untuk antar perusahaan rokok. Sekarang kan tidak. Itu bisa enggak? Jadi itu anak-anak buruh kan juga kan, buruh rokok, bener enggak? Nanti misalkan perusahaan Sukun sama lawan perusahaan itu kan Sukun, Jarum, Rono, terus mana banyak banyak rokok-rokok, itu harus punya misalkan Nyun Sewu untuk dapat meningkatkan itu tenaga kerja juga, pengangguran yang di bidangnya itu ya dibuat untuk kerja ya bisa olahraga, sing badminton bermusa badminton, itu bisa enggak? Selama ini kok hanya angan-angan. Kalau itu bisa, ngapain tidak dilaksanakan? Mereka pun daripada hanya dikasih aja, tiada kegiatan, mereka sehat, kerjanya sehat, pikirannya sehat, dan bisa bekerja, ditampung, kan juga itu adalah mengurangi kemiskinan. Kreativitas digali lagi gitu dan ya, bisa Pak, ya? sehat. Oke. Kalau itu bisa, kenapa? Kan ada kan, dana cukai kan untuk kesehatan kan juga ada. Itu bisa enggak? Kesehatan banyak loh tadi. Oke. Berapa 40% ya Pak? 40 kan? Iya, stunting dan kesehatan. Iya. Lah saiki ne Nyun Sewu ya dana turah. Wonge do pileren. Pileren ku tahu pileren. Lemu ora kering ora penyakitan. Nah, itu digunakan kan juga bisa kan. Nah, itu sesuai dengan PMK-nya enggak? Oke. Kalau itu ada, karena apa? Kan ada buruh rokok juga kan dikasih anggaran tiap tahun berapa. Untuk biar penambahan ya kesehatan. Lah,
diolahragakan kan juga bagus. Oke. Iya kan ya? Oke. Apalagi buruh rokok rata-rata perempuan. Diadakan lomba senam jarum karo Nairono karo kan boleh. Juara dikasih bonus apa. Dari itu kan boleh. Wong nyatanya dikasih-kasihkan juga boleh kok. Bener ya? Nah kalau tidak melanggar hukum, kenapa tidak dilakukan? Supaya dana cukai itu bisa habis pakai. Silpa-silpa ya sithik. Oke, Kayak baik. gitu. Baik, Pak Haji Ridwan, luar biasa sekali. Semakin kita ngobrol nih, semakin banyak yang pengen kita obrolkan lebih dalam lagi. Namun waktu kita terbatas, Pak Haji Ridwan. Mungkin 2 kalimat lah, 30 detik, Pak. Mewakili Komisi A ini, Pak, Iya. terkait dengan penegakan hukum dan sosialisasi terkait dengan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau ini. Mungkin kepada masyarakat, beberapa kata untuk penutup dialog ini, Pak. Ya. Silakan. Terima kasih. Saya minta pada masyarakat, baik lingkungan saya yang dekat dengan saya dan masyarakat Kudus, mari kita bantu untuk penegakan hukum di cukai ini. Barang siapa yang tahu atau yang melihat dan tahu sendiri, baik tetangga maupun yang lain, tolong beritahukan pada penegak hukum yang menangani cukai supaya apa? Karena dana cukai yang bisa masuk ke pemerintahan itu bisa kita rasakan bersama-sama. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, Itu. terima kasih Pak sudah Ya, hadir sama-sama. dalam Kabar Parlemen Kudus, dan pemirsa senang sekali hari ini kita bisa ngobrol banyak terkait dengan dana bagi hasil cukai tembakau ini, terkait dengan penegakan hukum dan sosialisasinya di Kabupaten Kudus bersama dengan Komisi A, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kudus Bapak Haji Ridwan SPD MH. Mudah-mudahan dialog ini memberikan wawasan kepada kita, semakin banyak wawasan yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan aspirasi-aspirasi ini bisa kembali kepada Anda dan masyarakat sendiri ya nanti yang akan menikmatinya. Sampai ketemu lagi dalam dialog berikutnya dalam Kabar Parlemen Kudus. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Sama-sama.